kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan.
sangat baik. Sepanjang malam yang gelap ketika kami beristirahat, Engkau sudah menjaga melindungi kami ya Tuhan. Pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami ingin, kami rindu memuji, mempermuliakan, meninggikan dan mengagungkan sebab Tuhan sangat-sangat baik dalam setiap hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ibadah kami, biar Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang membawa kami dalam pujian, pemain musik, bahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim bagi setiap kami untuk memberkati kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang menghadapi masalah, beban, persoalan hidup, jalan keluar yang terbaik Tuhan sudah sediakan dalam setiap hidup kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami tetap merasakan sukacita Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, teman, saudara, sahabat yang belum datang ke tempat ini Tuhan. Ingatkan mereka terus Tuhan, sadarkan mereka terus Tuhan, supaya mengambil bagian dalam kami beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk ya. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita berkumpul untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat datang Bapak Puspito ya, yang boleh berkenan hadir ya, melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini pagi ini. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kecapa dan lihatlah karena Tuhan baik bagi kita. Rasakan dan nikmati kasih sejati Tuhan.
Cobalah dan lihat, rasakan dan nikmati ya. Sungguh luar biasa Tuhan kebaikannya dan kemuliaan. Sama Tuhan, kita akan mendengarkan persembahyan pujian dari anak-anak. Ya, remaja sama anak-anak. Silakan.
Jangan berputus asa, karena Tuhan Sang Pembuat mujizat itu akan selalu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Sama Tuhan, kita angkat pujian. Yesus adalah kekuatan.
bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas bersama, ku menatap di saat badai bergelora, terbang bersama. Kita boleh menjadi tenang melihat Tuhan kita. Di saat ada badai bergelora di hidup kami, Tuhan, kami telah Engkau jadikan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada hal lagi yang kami khawatirkan, tidak ada hal lagi yang kami takutkan, karena kami sudah berada di tangan yang tepat, penolong kami yang sungguh, Yesus Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami, bagi belajar terus mementeraikan kami. Yang dipercaya kami akan diurapi, diberkati, mengubah hidup kami jadi seperti Engkau hari demi hari, sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Dan kami boleh melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Hormat pujian kuasa bagi Engkau, kami siap dengan iman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap menebus kami hidup. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Selamat pagi, sugeng injang semua ya. Ya, saya pertama kali terima kasih banyak kepada Bapak Gembala Joko ya, yang sudah mengizinkan saya ke tempat ini. Saya ini orangnya bulat artinya apa? Dari satu tempat ke tempat lain dan bulat kayak bulan luar. Baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, kadang-kadang juga sampai ke Jawa Barat. Jadi saya ini Puspito nama saya ya. Saya dari kota Malang asli, Arema. Jadi mau belok Malang ya ini gitu. Ya, sejak kecil saya dididik di keluarga Kristen karena semua keluarga saya adalah pendeta. Jadi ayah saya seorang gembala, kakak saya seorang gembala, adik saya, sepupu saya, semuanya lah. Tapi panggilan saya bukan seorang gembala ya. Berat tuh, makanya kita harus dukung doa kepada Pak Gembala ini. Berat banget karena satu persis ketika saya melihat ayah saya seperti itu, waduh luar biasa perlindungan doa bagi Bapak Gembala kita. Betul ini, karena ada banyak tantangan. Itu masalah sendiri sudah banyak, apalagi masalah jemaat ya. Kalau saya dulu satu gereja itu sekitar 200 sampai 250 orang. Kalau satu masalah, hitung aja biro ya, satu orang satu masalah, 2 orang, atau saya ketemu 500 masalah, belum masalah sendiri. Boleh ditayangkan ya di depan sebelah ini saudara. Beban masalahnya pasti kita alami, betul ya? Betul, nggak mungkin tidak, namanya orang hidup. Orang hidup itu punya masalah. Udah pikir, pancen ake masalah. Gitu, pendino. Ya, kita berhenti masalah, ketemu masalah lain. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, dalam Mazmur 46 ayat 2, bisa ditayangkan lanjut ya. Mazmur 46 ayat 2, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Yes, bisa lanjut gak apa-apa sambil jalan ya. Mazmur 46 ayat 2. Inilah janji firman Tuhan ketika kita umatnya menghadapi masalah. Janjinya adalah Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tapi saya senang bukan kalimat pertamanya,
kalimat yang kedua itu lebih meyakinkan lagi. Dikatakan apa? Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Ini loh yang membuat saya tidak akan melepaskan iman saya sampai akhir. Kenapa? Sebagai penolong sangat terbukti, terjamin. Saya percaya Bapak Ibu kalau beli misalkan lah TV atau HP atau kulkas, mesin cuci, pasti ingin barangnya terjamin, ada garansinya. Kita beli larang-larang sesuai rusak, kok belum kan gitu. Kita ingin terbukti. Dan saya ingin tegaskan ingatan pada setiap kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Israel adalah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Dari zaman ke zaman ini loh terbukti. Itu bukan sekedar ceritanya. Oh itu kan di Alkitab. Terbukti Tuhan menolong umatnya. Alami sendiri. Amin. Alami sendiri bukan katanya, tapi kata saya, karena saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akan terbukti Dia Tuhan yang benar, penolong dalam kesesakan. Selalu saya tegaskan, jangan pernah tinggalkan iman. Rugi Paul. Boleh orang lain berbicara apa, boleh mereka tinggalkan imannya, tapi bagi kita hanya satu Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya dengan darah yang mahal, yang terpaku di atas kayu salib. Dialah Tuhan Yesus yang mati bagi saudara dan saya. Tanpa itu kita tidak bisa masuk surga. Jadi hari ini temanya adalah pertolongan Tuhan. Gusti ingkang mitulungi. Ada ciri khas dari pertolongan Tuhan. Pitulungan pun Gusti ada 3 ciri. Yang pertama, ini saya simpulkan ya Bapak Ibu boleh tambahin, silakan mungkin ada kurang. Ajaib, tuntas dan sempurna. Wis ajaib, wis tuntas, tas sempurna. Ini ada tema tersendiri sebenarnya. Tapi kita tangkap dulu. Pitulungan Gusti Yesus ini kok ajaib, luar biasa, enggak masuk di akal. Wis gak masuk di akal. Mau seorang buta bisa Tuhan meludah, bikin salep dulu dicampur, ditempelkan, hasil di dalam siloam. Loh, melek. Enggak masuk di akal. Itu ya, buat kita itu ya. Berarti salah satu saja, sebenarnya banyak kisahnya. Tuntas. Kalau nulungi itu enggak setengah-setengah. Ada yang pernah kita ditolong orang, tapi sepatu, tapi tengah jalan mandek ditinggal. Saya pernah ngalami. Ngerjakan sesuatu, angel. Nah itu saya kebetulan bangun apa itu? Ladokan apa istilah orang itu? Semenan aja loh untuk leden itu. Ada orang nolong, senang saya. Belum selesai ditinggal. Saya aku acara. Oh Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Sampai tuntas. Dia menolong sampai tuntas. Tas. Selesai. Dan sempurna. Pekerjaannya sempurna. Nanti kita akan buktikan ya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah membimbing hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Katakan, di situ kuasamu bekerja. Di saat kita tidak sanggup Bapak Ibu, tangan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Tapi bagaimana caranya Tuhan menolong kita? Yang kita pelajari saat ini. Bagaimana caranya Gusti Yesus menolong kita? Ada banyak cara, tapi saya simpulkan 2 saja. Tentu kita pengen banget cara yang pertama. Apa yang pertama? Ketika kita berseru, Yesus tolong aku, Tuhan tolong aku, tidak pakai lama, GPL, gak nunggu suwe, langsung saat itu juga masalah diambil, hilang, tuntas, ajaib, sempurna. Sobat nggak film ini, pasti kita senang ya. Dia penyakit kanker, Tuhan tolong, bus, hilang. Kan gitu. Sehingga kita apa? Menjadi orang yang dari duka cita, ratapan menjadi tari-tarian. Next. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku,
ratapan, duka cita, masalah persoalan diubah Tuhan dalam sekejap menjadi sukacita sorak-sorai melihat Tuhan. Buktinya, kita lihat buktinya. Next. Nah, kita lihat ada satu kisah di dalam Alkitab ketika seorang perempuan 12 tahun yang saya ngapunten sakit haid boten mantun-mantun. Mungkin bapak-bapak pemuda yang rasanya ya opo mikir. Walaupun saya bapak, saya bisa merasakan kenapa saya seorang dokter. Jadi kalau ada orang, suatu ketika ada seorang ibu ya, dokter apa? Saya ini sakit apa Bu? Menikah haid kok sampai 2 minggu boten mantun-mantun. Saya dalam hati bingung minggu sama ya. Saya baru mengerti ini 12 tahun Bapak Ibu, 12 tahun. Dari TK lulus, SD lulus, SMA lulus baru mari-mari. Tapi tentu dari SMP lah, karena kita mulai SMP umur 12 ke atas. Di lulus SMP, SMA, sampai kuliah, tambah 2 tahun lagi baru selesai. Itu pun selesai karena Yesus. Bisa bayangkan waktu itu nyun sewu sekali, belum ada pembalut. Ini saya gombal, ya sekedar gombal kan, saya nggak bisa bayangkan. Belum ada seperti zaman modern, dan itu dianggap najis oleh orang lain dan tidak boleh beribadah. Memang hukum Yahudi seperti itu. Tapi ketika 12 tahun dia bertemu Yesus, dia katakan asal jamah saja jubah-jubahnya. Tadi saya lupa tidak membawa contohnya. Talit itu namanya jubah-jubah. Yang jubahnya itu namanya sijit. Ada sebenarnya. Saya lupa tadi kok kesusu. Tapi sebagai bayangan saja. Asal jamah saja jubah. Jadi ada kain Yahudi namanya talit. Yang ujungnya ada 4 jubah-jubahnya itu memang ada tertulis dalam Taurat. Dipegang saja, aku akan sembuh. Imannya menyembuhkan dia. Catanya berapa detik dia sembuh ketika pegang? Nggak pakai detikan, bus berhenti loh. Mandek sakal. Saya percaya, walaupun saya tidak melihat. Di saat itu saya tidak melihat, tapi saya percaya apa yang dikatakan Alkitab ini benar. Karena saya mengalami walaupun dalam peristiwa yang lain. Seperti Yesus, walaupun saya tidak melihat dia disalib, walaupun saya tidak melihat dia dikuburkan dan bangkit, tapi saya percaya. Karena di proses Alkitab saya baca, ada banyak kisah-kisah di mana membuktikan Yesus tidak pernah berdusta. Ketika orang ini sembuh seketika itu juga, ya betapa luar biasa senangnya. Bapak Ibu 12 tahun loh ya, bayangkan 12 tahun lelehan terus. Mandek sakal, tak perlu obat, dokter kapahi gitu ya. Tapi sekarang 12 tahun, tak akeh deh ya kan. Ada tertulis sudah menghabiskan banyak biaya. Yang kedua, Keluaran 14:21. Yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Ketika ada laut terbelah, Musa memimpin bangsa Israel. Ke depan ada laut, belakang masalah tentara Fir'aun ngejar. Masalah ada. Kemudian Tuhan menolong sekaligus, nggak pakai lama. Laut dibelahnya dengan tongkat, diulurkan ke laut, angin timur, bus, belah itu. Sekali lagi saya nggak melihat peristiwanya, melihat di TV ya, di video ada, tetapi saya percaya yang ini. Karena banyak bukti yang saya alami dalam kehidupan, mujizat yang saya alami. Saya bisa berdiri di tempat ini Bapak Ibu. Mujizat saya alami, kalau saya cerita harus nggak waktu ini entek ya. Hanya cerita mujizat saya alami. Mengapa saya awalnya tadi sudah kami jawab, tinggalkan iman kita. Laut sudah terbelah. Dan Alkitab mencatat, Alkitab kita 4 kali ada catatan laut itu menjadi kering. Ada yang pernah ke laut? Kemarin saya fellowship dengan beberapa pemain Tuhan di pantai Malang Selatan. Sebelah sana belum surut, sebelah sini sudah surut. Catanya yang pernah ke laut Bapak Ibu. Kalau ke laut surut ya, sore hari biasanya. Catanya lautnya kering apa tidak? Ya kering.
jangan aku tak delok ya. Nggak ada loh itu kering, nyemek ya apa itu, setengah basah setengah kering, makanya orang loncat-loncat milih, kalau anak-anak pilih apa, kepiting kecil, apa itu keong, cincin-cincin, kenapa masih ada basah, takut kepleset. Kalau laut itu surut nggak kering sama sekali, ada basah-basah dikit. Tapi Alkitab kita mencatat ketika peristiwa itu terjadi betul-betul kering sampai 4 kali tulis, nanti biasa sendiri ya dalam Keluaran kering. Ya kan saya katakan pertolongan Tuhan itu sempurna dan tuntas. Kenapa? Tuhan nggak membelah di tengah dok, tak belah sampai tengah, selanjutnya ngelangi enggak sampai selesai. Ini Tuhan kita yang hebat. Saya hanya mereview ya, pemula, saudara bertahu semuanya, mengingatkan. Oh, dulu diceritain ini percaya, oh ada kesegaran baru kata itu. Sama seperti kita makan nasi, ini nasinya pecel, tahu tempe, saya nasi mengenai bosan, pecel mana? Meninggal ya. Buat menu yang lain boleh mulai, nanti ada bantuan berizin lain. Tapi mulanya seputar Alkitab, sampai ada bantuan ngomong di luar Alkitab ya. Jadi kita aja nasi, tadi terima kasih banyak dari gembala sudah, sarapan sih, aduh Pak, terima kasih jadi kok saling ketemu. Gak salah Pak, makanya lebih berkas saudara. Ini Tuhan kita. Tentu kita pengen yang pertama ini, pengen yang pertama. Ketika ada masalah berseru, Yesus tolong, langsung hilang. Sobat nggak pengen, kita pengen. Tetapi masalahnya ada cara kedua yang Tuhan kerjakan. Ketika kita berseru kepadanya, apa itu? Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Yang pertama, tadi masalah langsung. Yang kedua, yang tanpa disadari orang Kristen, tanpa disadari oleh saya dulu. Tapi hari ini saya sadari cara kedua yang sering kali Tuhan lakukan supaya umatnya bertumbuh di dalam imannya pada Dia. Masalah dibiarkan sementara waktu tetap ono. Bapak Ibu punya utang, yang sewu utangnya tetap ono. Punya penyakit tetap ono. Oma kontrakan tetap kontrak. Anaknya kerja dan lama kerja nggak dapat, tetap seperti itu dari tahun-tahun nggak dapat. Nganggur. Yang cari jodoh tetap aja sampai usia 3, kepala 3 belum dapat jodoh, tetap ada masalah, tetap ada. Nggak langsung langsung oleh jodoh enggak. Tapi diperhatikan, Tuhan yang kita sembah memberi kekuatan bagi kita untuk kita menanggungnya. Ini akan buktikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu tahu kisah ini atau ayat ini, kalimat ini dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Kalau Paulus mengatakan, kita sering nyanyi pujian, seringkali nyanyikan pujian ini, tapi kadang-kadang kita nggak sadar latar belakang Paulus mengatakan ini apa. Kalau kita baca sebelumnya, dia katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu miskin, aku tahu lapar. Tetapi segala perkara itu, lapar, miskin, kekurangan, segala macam, dapat ditanggung. Hanya saya tanya, tetap lapar nggak Paulus? Ya tetap lapar. Kalau dia lapar jadi kenyang, nggak ngomong ini dia. Tetap miskin, tetap sengsara, tetap. Di ayat lain nggak nyatakan aku pernah miskin, aku pernah sengsara. Tapi semuanya dapat ditanggung. Artinya apa? Dia menjalani semua itu dengan kekuatan dari Tuhan. Tampaknya tidak ada pertolongan, tetapi ternyata Tuhan menolong dengan cara kedua ini. Diberikan kekuatan. Lebih jelasnya ya, ada kisah yang cukup menarik yang kita sudah hafal betul di luar kepala. Anak sekolah ini sudah hafal, tapi kita tidak ngeh itu apa ya, udeng banget. Hari ini saya sampaikan supaya jadi berkat bagi kita. Kisah Hananya, Misael, Asaria yang kita kenal dengan SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi selalu saya senang nama-nama Ibrani, karena mereka orang Ibrani, orang Yahudi. Namanya sebenarnya ini Hananya, Misael, Asaria, ada arti nama yang terbaik atas mereka. Pada Nyun Sewu kalau kita namanya Pak Slamet, kemudian diganti
dia pindah ke Inggris sana diganti bahasa Inggris apa selama ini? Apa bro? C, ya C. Masa gitu lah, lucu dia. Berarti mereka orang Yahudi punya nama hanya asal ya, artinya itu bagus. Kemudian orang Raja Babil digalilah Sadrak, Mesak, Abednego. Artinya beda, mengarah ke dewa-dewa Babil. Tadi kan yang saya katakan seperti itu. Mereka juga punya masalah karena imannya mereka harus masuk ke perapian yang menyala-nyala. Alkitab mencatat apinya bukan cuma 1 kali dipanaskan, 7 kali. Yang 1 kali gosok Pak nggih. Gosok. Saya kemarin 2 hari yang lalu dapat seseorang yang luka bakar ngebros kompornya. Saya tanya kok tinggal-tinggal tuh kaki saya ngebros. Ada 5% ini itu dari jari luka bakar. Ini panas api bukan cuma dapat dekat tapi dilemparkan mereka. 3 orang ini dilemparkan. Bukan cuma gosong harus sih. Hilang musnah ya. Karena ikut kremasi orang mati, saya berkali-kali ikut ya. Walaupun ditutup, tapi tahu-tahu sudah tahu belum garing kabeh. Saya tanya Bapak Ibu, kalau seandainya Tuhan kita Tuhan yang monoton, yang caranya hanya satu saja, anaknya berjuru langsung hilang, anaknya berjuru langsung hilang, maka cara ini juga tidak ada. Ketika mereka dimasukkan ke perapian nyala-nyala, bisa saja dan Tuhan kita memang sanggup langsung apinya padam, bes. Betul ya? Kan masanya hilang. Enak mereka, gak kobong. Tapi kita lihat saat itu yang tidak pernah terpikirkan. Tuhan biarkan apinya tetap nyala, bahkan 7 kali lipat, gak ngurangi loh. Oh tak kurangi cek roto anget. Nah, enggak. Dibiarkan 7 kali lipat. Dibiarkan pasti seperti itu. Bahkan Alkitab mencatat yang melemparkan itu terpental mati. Apinya dibiarkan tetap ada. Tapi yang hebatnya bau sangit dari bajunya tidak ada. Ikatannya terlepas. Mereka diikat ketika dilemparkan. Atau boleh kita katakan mereka menjadi sakti dan tanda kutip dagingnya. Tuhan memberi kekuatan ekstra, kekebalan ekstra atas tubuh jasmaninya, tetapi apinya tetap menyala. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Mungkin saat ini Bapak Ibu ada saudara kita yang sedang sakit berat, kita sudah berdoa bertahun-tahun belum sembuh juga. Mungkin ada yang cari pekerjaan juga belum dapat, cari jodoh juga belum dapat. Kapan Tuhan menolongku? Saya ingin katakan Tuhan sudah menolong kita, tapi kita tidak sadar. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, Tuhan berikan kekuatan untuk kita menjalani. Ini saya alami sendiri. Setiap kali saya ke satu gereja, kalau saya pelayanan, seringkali gembalanya tanya, Pak Puspito, mana ibunya kok sendiri saja, kok bujang ya, bukan bujang Pak, bisa sakit. Tapi saya nggak pernah minta belas kasihan enggak. Kenapa? 3 tahun saya ini lumpuh, nggak bisa jalan dan tidak bisa komunikasi. Sudah ada banyak usaha di teman saya, para dokter di Surabaya, teman-teman akan banyak. Hamba Tuhan sudah tak terhitung berdoa, tapi tidak sembuh. Jadi kalau sudah lihat saya sawang sinawang ya, oh buya seneng karena masalah dari sopo ya, kita tahu wakai dan satu. Jadi saya kemana-mana dengan istri saya, kalau anak sudah pelayanan sendiri, istri saya kemana-mana, akhirnya Tuhan izinkan terjadi tanpa penyebab. Ada pembunuhan di otaknya, jadi dia tidak bisa kerja. Hanya di tempat tidur sekarang saya tinggalkan di rumah, ada suster yang menjaga. Dulu saya juga bertanya, Tuhan kenapa orang lain sembuhkan dengan cara yang instan, berdoa selesai. Tapi ketika saya ketemukan kebenaran ini, luar biasa. Saya bisa bersikap. Dia memberi kekuatan bagi saya sampai 3 tahun ini. Saya bisa ngomong, ayo bersukacita, bukan munafik, betul bersukacita. Ada masalah, ada. Loh, kok gak sedih? Tuhan yang beri kekuatan untuk saya menjalaninya. Awal-awal dulu saya nelongso, apa bahasa Indonesia nelongso, sedih yang banget gitu ya.
Kenapa? Ada orang berobat ke saya sakit stroke, saya doakan, kemudian saya obati. Berapa minggu, 1 bulan dia so, Pak, terima kasih Pak, saya sudah bisa jalan, saya bisa ngomong, suami saya sudah bisa ini sudah buahnya sudah. Sudah tahu apa yang saya kata beraturan. Tuhan, lah bujuku kapan? Kan gitu. Mana sudah? Dokter mengobati wong dia sembuh tapi bujuknya gak iso. Kalau salah manusia ya, tapi saya nggak ngerti. Tuhan kita beri kekuatan. Mungkin masalah kita berbeda. Saya punya masalah ini, sudah punya masalah lain. Dan hari ini belum tuntas. Ojo sampai tinggalkan Gusti Yesus. Tuhan beri kekuatan bagi kita sampai kita menjalaninya. Kita mencatat, aku melewati lembah kekelaman. Perhatikan, melewati, bukan tinggal. Artinya masalahku ada expired, ada kedaluarsan. Tenang aja, nggak seterusnya kok kita tinggal dalam lembah kekelaman. Masa bersama Yesus kan DSKP kan janda gitu. Jadi kesimpulannya seperti Bapak Ibu, pertolongan Tuhan ada 2. Ketika kita bersyukur padanya, masalah tidak ada. Kita senang seperti itu. Tapi kadang-kala kita menjumpai pertolongan Tuhan yang kedua yang tanpa kita sadari, dibiarkan masalah itu membentuk iman kita, membentuk kita bertumbuh percaya pada Dia. Dibiarkan tetap ada, tapi kita diberi kekuatan untuk kita menangguhnya sampai akhir. Tokoh yang saya kagumi yang kedua setelah Yesus tentu saja adalah Paulus. Wah, luar biasa sengsaranya itu. Mungkin rasul lain banyak, tapi yang menulis surat kan banyak. Paulus jadi tahunya sama Paulus ya. Mungkin kalau Yohanes menulis banyak surat, mungkin saya tidak tahu. Tak kagum. Gambaran seperti itu masih keliling gitu. Tapi kadang-kadang saya kalau berjalan ke beberapa gereja, kota ini saya mikir gini, enak aku ya, Paulus itu melaku kayak apa dulu ya. Belum terbudak, aku cek mobil loh. Nah, mobilnya Tuhan sediakan. Paulus itu sorot, tapi dia semangatnya. Saya diberkati oleh pujian remaja dan anak sekolah minta itu diberkati. Karena kalau kita melihat sepele, pujian itu, kalau sudah ingat lagu kata berkata tadi, kita berkata sendiri menguatkan iman kita. Amin. Biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap setia Bapak Ibu. Amin. Jangan tinggalkan iman kita. Apa menjadi masalah-masalahku mungkin saat ini belum tuntas, tapi yang percaya suatu saat akan tuntas. Ajaib, sempurna, dan tuntas di pertolongan Tuhan. Jadilah berkat dalam masyarakat yang belum kenal Tuhan. Para melihat perbuatan yang baik. Orang Kristen ini loh, masalah buju, masalah suka jadi apa sih gak Yesus. Bukan dengan kekuatan, mari kita yang baik bersama. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, yang bisa sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dia yang menolong kita. Haleluya.
ya. Ayolah saya alami, saya tiap kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan di tempat, saya akan berdoa untuk kita semua. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, Bapak yang dahsyat. Kau melihat tangan yang terangkat saat ini di hadapan-Mu. Kami memiliki pengharapan yang hidup, yang kekal di dalam Tuhan. Di mana Yesus Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini kami melihat ketika ibunya masalah, karena kami mengalami pertolongan Tuhan yang kedua tanpa saya sadari, Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk kami menanggungnya. Terima kasih Bapa, sungguh baik Engkau bagi kami. Engkau menjamah setiap kami Bapa, yang masalah hari ini yang belum tertuntaskan, yang belum selesai. Ketika kami memiliki Yesus, iman kami di dalam Engkau, percaya kami di dalam Tuhan, maka kami tidak khawatir dan cemas. Kami tidak akan takut lagi. Yesus yang berperang ganti kami, dan Engkau akan berikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau merangkul kami di dalam pelukan hadirat-Mu. Kau tidak tinggalkan kami. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, Gembala kami yang kasih Mbak Pendeta Joko Santoso beserta istri dan putranya. Tuhan mengaruniakan nikmat, bahkan pengurapan yang baru yang berlimpah dan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan kuasa yang ajaib, di mana hamba-Mu di tempat ini dan dimanapun juga. Kuasa ajaib menaungi hamba-Mu saat ini keluarga. Juga bantuan yang lain saat ini, mereka juga melayani Engkau. Pemain musik ini Tuhan, multimedia, sound system, kolektan, dan semua jemaat yang hadir saat ini, termasuk para remaja dan sekolah minggu yang sudah menyanyikan pujiannya bagi Tuhan. Kau memegang tangan kami sampai akhir, sampai Kau datang kembali kedua kali, tidak pernah tinggalkan kami. Kami memegang iman kami sampai akhir, sampai percaya kami. Buat hati kami setia Tuhan, dan keadaan apapun kami tetap setia. Apapun pada kehidupan yang kami alami, Engkau Yesus tetap Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Bapa-Mu selesai berbicara dan mengurapi kami semuanya, memeterkan hidup kami, yang akan pulang nantinya sebagai orang-orang yang penuh berkat, penuh kemenangan yang di Roh Kudus saja. Hormat, pujian, kuasa kemudian hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan, saya menyampaikan terima kasih Pak untuk pelayanannya. Saya ngomong-ngomong juga dengan Pak Matius itu tanggal 16 punya Pak Pus sampai jam 9 ya. Langsung saya hubungi Pak Pus ini karena tempat kita jam 7, pikir saya sekali jalan ya pelayanan gitu ya. Tuhan ya, terima kasih Pak pelayanannya, Tuhan berkati. Kemudian untuk ibadah-ibadah berjalan seperti biasa ya saudara. Kemis di Manaran, saudara yang bisa hadir. Kemudian Jumat remaja pemuda di tempat saya. Sabtu, dan ini catatannya di Padang Poyon. Minggu kembali kita ibadah di tempat ini. Jadi, oh ya ini tabungan kemarin. Yang mungkin yang kemarin tidak hadir ya, tabungan sudah mulai berjalan minggu yang lalu itu sudah ada catatannya. Jadi nanti ketika saudara sama saya rekreasi, kita sudah punya modal ya. Saya kira itu saja. Oh ya, saya kira itu saja dari saya. Kemudian kita akan akhiri ibadah ini ya, saya percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Sederhana ya. Kalau masalah saudara belum dijawab, artinya kekuatan Tuhan menyertai kita. Jadi intinya kan itu ya. Nah, jadi kalau belum selesai, berarti kekuatan Tuhan menyertai kita di Tuhan. Kita berdiri.
kita akan akhiri pada ini. Saya mengundang Bapak Rocky yang ulang tahun. Ya, ulang tahun enggak? Kalau ulang tahun Rajuwo. Baik, silakan di sini ya. Kita akan doakan ya. Ini puji-puji ini mesti mendoakan ini ya, kalau maju. Mari yang biasa berdoa mendoakan. Ya berlutut ya. Kami memuji kebesaran-Mu ya. Kami percaya Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang terus mengasihi kehidupan kami, Yes. Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami, pergumulan yang kami alami Tuhan, mungkin saat ini belum tuntas, tapi kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Puspito Tuhan, sedang pelayanannya kemana saja dia melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan, Terima kasih. firman Tuhan terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Dan kalau sebentar hamba-Mu akan ke Sentanan, Tuhan juga menyertai dan Tuhan juga memakai pelayanannya di Sentanan. Terima kasih. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa buat Bapak Rocky yang Kau tambahkan usianya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, mari Kau terus tambahkan kesediaan Bapak ini Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus, menyertai Bapak Rocky ini Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan. Mas Yus.
Ibu saudara mungkin bisa maju ke depan terlebih dahulu. Kita akan berfoto bersama. Tuhan Yesus memberkati. Makasih ya, Tuhan berkati selalu. Oh ya. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita bersama. Segalanya Dia bagiku. Dialah segala